Selamat pagi. Puja Panganjali. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Ada yang tidak hadir? Ada. Sudah di absen ya? Sudah. Adi Pratama sama Made Widian. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi kalian tebak gambar dulu biar semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Coba ditebak, makanan apakah itu? Sate ayam. Yang lainnya? Sate ayam. Kenapa bisa kalian mengatakan itu sate ayam? Ya, bagus sekali karena U-nya diganti dengan E. Itu adalah gambar sate ayam. Apakah tadi di rumah kalian sudah sarapan? Udah, belum. Yang sudah tadi kalian makan apa? Selain nasi? Roti, lagi? Minum air. Ada yang minum susu? Ada, ya. Jadi silakan kalian makan makanan yang sehat dan minuman yang sehat ketika sarapan, makan siang, ataupun makan malam. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan bagian submateri nutrisi. Karena kita adalah sebagai makhluk hidup, bahwa ciri dari makhluk hidup tersebut adalah membutuhkan yang namanya nutrisi. Ya, jadi manusia itu membutuhkan energi yang dapat diperoleh dari makanan yang kita makan. Adapun untuk tujuan pembelajaran hari ini dari submateri tentang nutrisi, yang pertama adalah melalui kegiatan diskusi, kalian dapat mengemukakan jenis-jenis bahan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, melalui kajian literatur, kalian dapat menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi, kalian dapat menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Dan yang keempat, melalui pengamatan, kalian dapat menyelidiki kandungan nutrisi pada makanan. Makanya Ibu minta kalian untuk membawa kemasan makanan dan minuman yang sering kalian makan. Adapun teknik penilaian yang akan Ibu lakukan adalah 3 untuk mengukur hasil belajar kita hari ini. Yang pertama melalui aspek sikap. Sikap yang akan Ibu nilai ada 2, yaitu rasa ingin tahu dan cara kalian berkomunikasi melalui lembar observasi. Kemudian untuk aspek pengetahuan atau kognitifnya, Ibu akan menilai dengan melakukan pretest dan posttest untuk melihat bagaimana hasil belajar kalian. Kemudian untuk aspek keterampilannya yaitu dengan mengerjakan LKPD. Sampai di sana ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak, ya. Jadi sebelumnya Ibu akan mengadakan pretest dulu untuk mengukur bagaimana hasil belajar kita hari ini. Silakan dikeluarkan 1 lembar kertas, diisi nama, nomor absen, coba perhatikan gambar yang ada di depan. Kira-kira apa yang terlintas dalam pikiran kalian ketika kalian melihat gambar yang Ibu sajikan di depan? Ada yang obesitas atau gemuk dan juga ada yang kurus. Ada yang obesitas atau gemuk dan ada yang kurus. Iya, yang lainnya bagaimana? Apa yang terlintas di dalam pikirannya setelah melihat gambar di depan? Ya? Apakah orang kurus mengalami kurang gizi? Ya, sebuah pertanyaan. Ibu tulis pertanyaannya di papan ya. Ya, Satria. Apa dampak obesitas? Oke.
Selain itu masih ada lagi? Kenapa orang bisa mengalami kegemukan? Ada yang lain lagi? Apakah obesitas dapat disebabkan oleh makanan ringan? Apakah obesitas dapat disebabkan oleh makanan ringan? Ya, sudah ada 4 pertanyaan, di mana pertanyaan-pertanyaan tersebut Ibu simpan dulu ya. Nanti kita bahas bersama di dalam LKPD-nya. Nah, pada gambar tersebut kalian kepikiran nggak orang yang mengalami kegemukan atau obesitas kira-kira suka olahraga tidak? Tidak. Bagaimana dengan yang kurus? Apakah dia juga suka olahraga atau tidak? Suka? Tidak. Iya, masih ragu-ragu jawabannya. Kita akan bahas sekarang di LKPD-nya. Silakan kalian membentuk kelompok yang sudah kita tentukan. Silakan, ayo dibentuk kelompoknya. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok 1. Adapun petunjuk untuk mengerjakan LKPD-nya itu yang pertama, kalian berdiskusi sesama kelompok kalian untuk mengerjakan permasalahan yang sudah Ibu sajikan. Kemudian yang kedua, carilah jawabannya pada buku paket ataupun pada buku LKS yang sudah kalian bawa. Sudah semua ya? Ya, kalau gitu mari kita presentasikan hasil diskusi kalian dimulai dari fase 1 yaitu orientasi. Di sana menentukan 2 pertanyaan dan hipotesis atau jawaban sementara. Kira-kira kelompok berapa yang akan mempresentasikan? Silakan kelompok 4 untuk mempresentasikan yang nomor yang fase 1. Silakan ke depan. Sudah. Itu yang disampaikan oleh kelompok 4. Apakah ada tambahan lain dari kelompok yang lain? Kelompok 5. Yang lainnya, kelompok yang lain ada yang juga ingin menambahkan? Terkait dari kelompok 4 sudah menyampaikan 2 pertanyaan dari kelompok mereka dan juga hipotesisnya. Untuk kelompok 5, silakan ditambahkan. Jika makannya, apakah expired berpengaruh ke dalam gizi yang ada di makanan di dalam kemasannya? Berpengaruh karena semakin lama makanan akan merusak nilai gizi yang terdapat pada makanan tersebut dan tidak baik untuk dikonsumsi. Ya. Bahas beberapa kesehatan yang dapat dilakukan untuk menurunkan berat badan dengan bakal dapat membantu begitu diabetes kembali diantaranya akan kembali hidupnya memperbanyak jalan kaki mengenai Alit. Kalori adalah kandungan gizi yang sangat diperlukan bagi tubuh kita agar tubuh kita itu bisa semakin berkembang dan juga agar tidak menjadi turun terus berat. Begitu. Makanan apa saja yang mengandung kalori? Atau kelompok yang lain bisa membantu untuk menjawab kira-kira makanan apa aja? Roti, ya roti.
Sari gandum. Yang lainnya? Ada lagi tambahan? Itu aja. Nasi. Nah, itu tadi sudah presentasi. Ibu akan memberi penguatan terhadap apa yang sudah kalian diskusikan, bahwa makanan merupakan sumber utama bagi makhluk hidup. Tanpa makanan yang masuk ke dalam tubuh manusia dapat mati karena tidak punya energi untuk bertahan hidup. Kemudian zat-zat yang terkandung dalam makanan itu dapat berupa karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Lalu karbohidrat yang dikelompokkan sebagai sumber energi, kemudian vitamin dan mineral dikelompokkan sebagai makanan non-energi. Lalu makanan ringan tidak dapat memenuhi kebutuhan gizi harian kita. Baik, yang terakhir adalah kesimpulan. Kelompok mana yang bisa menyimpulkan? Makan gizi yang seimbang harus sesuai dengan kebutuhan tubuh. Masing-masing orang membutuhkan jumlah energi yang sesuai dengan aktivitas fisiknya, umur, jenis kelamin, dan berat badan. Kebutuhan energi tubuh dapat diukur dengan kondisi ambang kebutuhan kalori sesuai dengan berat badan. Ya, baru satu kesimpulan. Bagaimana kelompok yang lain? Ada yang bisa menambahkan? Itulah pembelajaran kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu? Tidak. Apakah sudah bisa menangkap dan memahami apa yang sudah didiskusikan? Ya, kalau sudah, Ibu akan mengukur hasil belajar kalian dengan post test. Oke, kita lanjutkan ke refleksi. Untuk merefleksi proses dari pembelajaran kita hari ini. Dari yang pertama, apakah hal yang paling membuat kamu tertarik pada pembelajaran hari ini? Sadia. Dapat presentasi. Yang lainnya gimana? Dapat menyimpulkan. Ada lagi? Diskusinya seru nggak? Yang kedua, apakah kamu merasa bangga pada pembelajaran hari ini? Bangga, kenapa? Karena dapat menyelesaikan soal-soalnya. Yang ketiga, bagaimana perbaikan ke depan yang akan kamu lakukan? Menjadi lebih baik. Lebih disiplin lagi, ya. Nah, untuk PR di rumah, PR-nya silakan kalian kerjakan yang ada di buku paket yang halaman 150. Untuk pertemuan berikutnya, kita akan mempelajari materi tentang struktur dan fungsi sistem pencernaan serta gangguan pada sistem pencernaan. Baik, kita cukupkan untuk pembelajaran hari ini dengan berdoa. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa selesai.